melihat perkembangan dunia regional dan nasional yang kita alami, maka kita membutuhkan seorang sosok pemimpin nasional yang amanah, yang tulus ikhlas seperti ngendikane Gus Dur kepada siapapun, terutama kepada rakyat, yang punya intelektual unggul, yang punya moralitas tinggi, yang punya pengetahuan dan pengalaman yang luas, punya jaringan baik di luar negeri maupun di dalam negeri yang luas, punya kemampuan mengelola sistem pertahanan negara yang baik dan benar sehingga negara Indonesia menjadi kuat, berdaulat, dihargai dan dihormati oleh negara-negara sahabat. Punya kemampuan mengelola sistem keamanan negara yang benar sehingga para aparat penegak hukum bisa berlaku adil kepada rakyatnya, tidak tebang pilih. Punya kemampuan mengelola pemerintahan yang baik dan benar sehingga sistem birokrasi dalam pelayanan publik, pelayanan masyarakat bisa efektif dan efisien. Karena sejatinya para aparat negara, aparat pemerintah adalah pelayan masyarakat yang harus mencintai dan melindungi serta melayani masyarakat dengan tulus ikhlas. Punya kemampuan finansial secara mandiri sehingga pada saat nyapres tidak harus menggunakan kemampuan finansial secara kolektif dari dukungan sana sini, sehingga nanti akan berdiri kokoh di atas kaki sendiri, mengelola negara dengan baik dan benar bersama-sama rakyat. Kita harus mencari sosok pemimpin yang benar-benar selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat dan punya gagasan dan program-program yang pro rakyat. Kami sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Prabowo telah memiliki tim yang akan merumuskan program-program unggulan untuk kepentingan rakyat. Ada 17 unggulan. Di antaranya adalah swasembada energi, swasembada pangan, dan swasembada air, serta meningkatkan sistem pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta menguasai dan mengelola dengan baik sumber-sumber kekayaan negara dan akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu masyarakat, dengan cara-cara subsidi-subsidi agar rakyat merasa terbantu dalam kehidupan sehari-hari, dan akan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang sebenar-benarnya, sehingga akan terwujud masyarakat Indonesia yang seluruhnya punya kemampuan daya beli. Jadi seluruh rakyat Indonesia harus punya penghasilan tetap, punya tabungan, dan bisa ngurus putra-putrinya dengan baik. Itu beberapa, ada 17 program unggulan. Kemudian ada 8 program percepatan, diantaranya adalah pemberantasan korupsi. Kemudian akan memberikan asupan makan siang dan minum susu gratis kepada balita, ibu-ibu hamil, adik-adik sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, seluruh Indonesia yang diperkirakan jumlahnya mencapai 74 juta jiwa. Sehingga Bapak Ibu
apabila punya anak 2, 3, atau 4 seluruhnya sekolah, maka tidak usah repot-repot menyiapkan makan siang karena sudah disiapkan oleh negara di sekolah masing-masing, termasuk di pondok-pondok pesantren tanpa kecuali. Kemudian beliau akan membangun komplek sekolahan unggulan di seluruh kabupaten seluruh Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 514 daerah. Berarti akan ada 514 kompleks sekolahan unggulan akan tersebar di seluruh kabupaten di Indonesia dan gratis ya. Syaratnya tes IQ memenuhi standar yang diperlukan, dan akan membangun rumah sakit berskala internasional sama di seluruh kabupaten wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik rumah sakitnya, para tenaga medisnya, termasuk alat-alat medisnya, sehingga masyarakat Indonesia apapun kasus sakitnya tidak harus dievakuasi ke kota besar mencari dokter yang baik, rumah sakit yang baik, karena seluruh kabupaten akan tersedia rumah sakit berskala internasional, Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan bangun rumah sakit berkualitas di setiap kabupaten. Untuk diketahui, saya sebagai Menteri Pertahanan dalam waktu